Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bengkel Belajar. Di senior kali ini, kita kembali kedatangan tamu. Dan tamu ini merupakan salah seorang mahasiswi di program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Kuantan Singingi. Dan mahasiswi ini tentu istimewa. Kenapa kita jadikan sebagai tamu untuk di podcast edisi kali ini? Karena mungkin teman-teman sudah kenal dengan beliau, di mana tamu kita ini aktif sebagai salah satu penulis yang berkarya di platform digital Wattpad. Nah, terus waktu kita minta beliau untuk jadi tamu, narasumber kita atau tamu kita ini sempat tanya dengan pertanyaan yang mungkin menunjukkan insekuritasnya, kenapa dia yang jadi tamu. Bang, kenapa sih harus aku yang jadi tamu? Nah, ini tentu ada alasan tersendiri. Tapi sebelum itu, mari kita sapa dulu tamu kita hari ini. Selamat datang, Poni Yuspita. Iya, Bang. Iya. Apa kabar, Poni? Alhamdulillah baik, Bang. Oke, kesibukannya hari ini apa, Poni? Biasa, Bang. Mahasiswa tingkat akhir. Skripsi berarti ya? Iya, Bang. Ya, mudah-mudahan bisa cepat tuntas, lulus tepat waktu dan wisuda di akhir tahun ini. Amin. Oke, buat teman-teman yang belum kenal dengan Poni Yuspita, ini merupakan mahasiswi di program studi pendidikan agama Islam di UNEX di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan dia ini aktif berkarya di platform Wattpad seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan dari platform itu kita panggil Kak Poni ya. Itu Kak Poni sudah menghasilkan 4 karya yang teman-teman bisa baca. Yang pertama ada Dandelion dengan jumlah views sebanyak lebih kurang 130.000. Dan ada juga Teduh Untuk Rain 68.000 views. Dan vote-nya juga nggak main-main, 6.000 sekian. Dan ada juga Dandelion Last Destiny dengan Different. Dan yang lebih membanggakan dari Kak Poni adalah 2 di antara karya tersebut itu telah diterbitkan dalam bentuk buku cetak. Nah, ini tentu menjadi hal yang menarik. Kak Poni sebagai mahasiswi di program studi pendidikan agama Islam, itu kan outputnya ataupun sangkaan orang-orang yang ada di sekitarnya itu pasti mengasumsikan, oh kalau kuliah di situ berarti kan bakal jadi guru. Tapi ternyata ada loh mahasiswinya yang punya kemampuan, punya potensi, dan punya karya di bidang penulisan, apalagi karya penulisannya di bidang populer. Kita langsung aja mulai dengan pertanyaan pertama untuk Kak Poni. Itu, Kak Poni, sejak kapan suka dengan menulis, dan apa yang melatar belakangi kesukaan Kak Poni dengan menulis tadi? Awal saya menulis itu tahun 2019. Waktu itu saya keluar dari dunia olahraga, yang mana saya geluti waktu semasa SMP sampai habis masa SMA. Setelah saya keluar masa SMA, karena ada sesuatu hal pribadi yang membuat saya harus keluar dari dunia itu, saya memutuskan untuk vakum dari dunia olahraga. Ya, tunggu, olahraga apa? Waktu itu saya olahraga bela diri. Oke, bela diri. Oke. Paham. Oh, jadi mulainya suka nulis atau langsung suka, atau karena emang coba-coba buat nulis setelah keluar dari ya kebiasaan aktivitas yang sebelumnya gitu? Sebelumnya saya belum tertarik yang namanya dunia tulis. Karena waktu itu saya masih mencari kegiatan yang mana membuat saya ada kesibukan tapi ada manfaatnya. Jadi saya waktu itu ketemulah sama platform Wattpad. Awalnya saya hanya pembaca, bukan sebagai seorang penulis. Tetapi ada salah satu orang penulis pena yang karyanya itu yang membuat saya terinspirasi bahwa saya ingin seperti dia. Semua karyanya itu mengajarkan kehidupan yang lebih baik, mengajarkan kita jangan seperti itu. Bagaimana mengubah kehidupan kita yang dulunya buruk menjadi yang lebih baik lagi. Itu latar belakangnya ngeri juga ya, Kak.
Maksudnya berangkat dari pindah dari satu pindah dari satu kesukaan yang berbeda dari yang sebelumnya. Dunia olahraga itu kan motorik ya, sedangkan nulis ini lebih ke dunia kognitifnya, melibatkan mental kita di situ. Kemudian sebagai penulis itu Kak Poni kan lebih memilih ataupun bisa dikatakan menjadikan Wattpad sebagai platform untuk berkarya, dan genrenya di situ kan genre populer gitu. Bisa diceritakan nggak kenapa genre itu yang dipilih? Apa yang membuat hal itu menurut Kak Poni menarik? Apakah karena ada rasa-rasanya itu seolah-olah jadi wadah buat menceritakan apa yang kita rasain, tapi dituangkan dalam bentuk ya karya yang bisa dibaca orang, atau gimana? Untuk genre, saya lebih fokus ke family atau menceritakan tentang kehidupan keluarga. Karena menurut saya ada sebagian anak yang punya orang tua lengkap, tapi mereka tidak merasa mempunyai orang tua. Karena akibat ke-egoisme mereka masing-masing membuat anaknya menjadi korban. Jadi saya ingin menyerahkan orang tua lewat dengan tulisan bahwa janganlah menjadi orang tua yang egois dan berusaha untuk mendidik anak yang menjadi lebih baik lagi. Is that personal? Maksudnya itu alasan personal atau pengalaman orang lain yang dilihat sampai akhirnya pilih genre itu? Karena kayaknya Kak Poni pengen jadikan wadah itu tuh kayak penyampai pesan, berarti kan? Iya. Itu karena ada pengalaman pribadi atau ngelihat? Kalau itu ada pengalaman dari pribadi, ada juga dari pengalaman teman-teman, lingkungan sekitar juga. Oh, berarti pemilihan genre pertama karena ini ya, berarti karena ngerasa hal ini kayaknya perlu diangkat biar pesannya orang dapat. Terus karena pertimbangan pemilih ya tadi. Berarti ada ini ya, ada pertimbangan juga ini dibaca orang apa enggak ya gitu. Anda? Kalau saya tidak memikirkan apakah dibaca orang atau tidak, saya hanya memikirkan Nulis saja. nulis saja. Kalau misalkan orang tertarik, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya syukur aja. Berarti dari mana kepuasan menulis itu? Kalau tadi kayaknya dari rata-rata kayaknya penulis puas dengan aktivitas yang mereka lakukan atau pekerjaan itu, karena mereka dengan menulis itu bisa ngeluarin apa yang ada di dalam. Nah, kalau Kak Poni, kepuasan menulis itu didapatkan dari apanya? Kalau kepuasan mungkin dari bentuk perasaan ya. Misalkan kita ada masalah pribadi, kita bisa tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Tapi dalam konteks lain, dalam artian kan materi atau uang, ada beberapa hal yang saya belum merasa cukup. Saya harus terus menggalinya, harus dapat mencapainya. Seperti kalau kata orang karya saya banyak yang dibaca, banyak yang, tapi menurut saya itu belum dikenal banyak orang. Jadi saya ingin karya saya itu lebih banyak dikenal lagi. Kalau dapat rezeki dari Allah, saya ingin menjadi novel terjemahan. Itu Bang. Oh, maksud bikin novel terjemahan atau gimana maksudnya? Seperti ya, kan kita tahu Bang, ada tuh novel yang misalkan adaptasi dari novel Indonesia, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kayak gitu Bang maksudnya. Tadi kan di awal kita ceritain bahwa Kak Poni ini merintis karir menulisnya ya, itu dari platform Wattpad, dan untuk bisa berprestasi di sana dalam artian cerita yang disukai oleh orang atau karya yang disukai oleh orang, terus mendapatkan vote yang luar biasa jumlahnya, bahkan sampai dibukukan, itu kan bukan hal yang mudah. Tantangannya berat. Mungkin kalau dihitung-hitung lebih dulu Abang atau Poni yang join di Wattpad, itu lebih dulu Abang sebenarnya 2018. Cuma memang untuk bisa sampai ke titik apa yang Poni capai, Abang tahu itu bukan hal yang mudah. Nah, kira-kira motivasi dan dorongan Poni yang kayak gimana sih sampai bisa menghadapi tantangan itu? Sampai ke titik dimana
dengan beratnya usaha untuk sampai apalagi dibukukan ya, itu kan udah luar biasa sekali sebenarnya. Itu motivasi Kak Poni apa dan gimana? Kalau seandainya yang sempat lemah motivasinya, gimana cara bangkit supaya motivasinya tetap bisa nulis nih, berkarya gitu? Sebenarnya dulu waktu sekolah ya bang, saya termasuk murid yang bodoh waktu sekolah dasar. Termasuk khususnya dalam bahasa Indonesia. Nilai saya paling rendah di situ. Jadi saya tidak naik kelas gara-gara itu bang. Jadi Gara-gara pelajaran bahasa Indonesia? bukan bahasa Indonesia, pokoknya yang lain bang. Oke. Terus waktu SMA itu tetap lanjut bang. Yang lain alhamdulillah baik, tapi yang nilai bahasa Indonesia saya tuh tetap masih rendah bang. Sampai pernah tuh saya ada dibuat tugas satu kelas kami menulis. Setelah siap saya kasih sama guru, bilangnya buat lagi katanya. Ini kurang bagus nih, buat lagi katanya. Saking jeleknya nilai bahasa Indonesia. Jadi dalam diri saya tanamkan waktu itu bang, saya harus bisa untuk menjadi lebih baik lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi saya putuskan ketika saya mengenal Wattpad, saya ingin menjadi seorang penulis. Walaupun saya sebelumnya masih siswa yang terbodoh waktu sekolah dulu. Jadi saya buktikan dengan itu. Jadi motivasinya itu lebih ke pembuktian bahwa kita bisa tumbuh kok lebih baik daripada yang sebelumnya. Berarti itu motivasinya. Ini sebenarnya motivasi yang kayaknya semua orang tahu kalau memang kita tuh harus bangkit, gitu kan? Tapi nggak semua orang bisa ini kan. Tapi Poni hebat bisa termotivasi dari pengalaman-pengalaman itu. Sebenarnya mau diakui atau nggak, naik kelas itu ada loh mahasiswa kita juga yang nggak naik kelas. Dan nggak naik kelas itu bebannya bukan cuma pas di kejadian itu, bahkan sampai hari ini pun mungkin jadi beban buat mereka sebenarnya. Tapi hebatnya bisa bangkit dan bisa berkarya di Wattpad. Dan tantangan terberatnya kira-kira untuk bisa konsisten, selain motivasi tadi tentu yang bikin Poni bisa bangkit dengan tantangan tadi, yang tantangan terberat kira-kira apa untuk bisa berkarya di Wattpad? Karena abang juga di Wattpad dan kadang baru lihat viewsnya kadang sedih. Itu udah drop gitu. Nah gimana tantangan terberat yang menurut Poni ada dalam menulis gitu? Kalau untuk tantangan ya, lebih ke arah feel ya, perasaan sebuah cerita, bagaimana harus bisa sampai kepada pembaca. Itu rasanya paling berat. Karena saya pernah ikut kuliah komunitas menulis online tuh. Waktu itu yang jadi penetrinya Coach Tandi Murti, katanya bilang, rasakan dulu apa yang akan kamu tulis. Jadi ketika kita menulis, kita harus menyampaikan perasaan kita. Tidak hanya kita sekedar menulis, tetapi kita harus bisa menyampaikan apa yang akan kita tulis. Jadi tidak hanya semata-mata kita tuh harus tahu EYD, harus tahu bagaimana cara membuat narasi, tapi kita harus tahu juga bagaimana menyampaikan sebuah perasaan. Jadi kadang-kadang kalau misalkan saya stuck di situ, saya memutuskan untuk beristirahat. Lalu beberapa hari kemudian saya mencoba cari untuk yang bisa membangkitkan sebuah ide, seperti menonton film atau membaca komik. Oh, berarti tantangannya kalau ini beda ya. Kalau di menulis yang lain itu kan lebih ke bagaimana menjaga konsistensi. Tapi kalau di genre yang Poni pilih, berarti tantangan terberatnya itu menyampaikan perasaan ya? Iya, karena kan genre saya yang saya pilih kan ke arah lebih broken home. Jadi kan lebih ke arah banyak sedihnya nih bang. Kalau nanti nggak nyampe agak ini ya, bukan orang nggak bisa ngerasain, mungkin orang baca, ya, tapi mungkin orang nggak bisa ngerasain. Dan cara ngelewatin tantangan itu kalau nanti satu saat feel-nya lagi nggak dapet, break dulu, istirahat dulu. Iya. Oke. Terus dengan berkarya di Wattpad, kalau kita bicara hari ini kayaknya
orang support dengan apa yang Poni lakukan. Dalam pandangan abang ya, rasa-rasanya orang bakal support. Tapi ketika di awal dulu merintis karya di Wattpad, tentu ada tantangan dan tantangan. Kalau tantangan berarti kesulitan-kesulitan di awal, tapi kalau tantangan itu berarti memang dilarang. Nah, ada nggak kira-kira dalam hal ini khususnya dari orang tua gitu? Karena antara kita dengan orang tua itu kan generasinya berbeda. Orang tua kita itu tidak hidup di zaman, tidak tumbuh di zaman kita hari ini, sehingga mungkin mereka nganggapnya apa nih nulis di Wattpad, emang buat apa gitu. Ada nggak kira-kira tantangan dari orang tua yang seperti itu? Atau justru sebaliknya, ketika Poni memutuskan untuk aktif berkarya di Wattpad, ada dukungan? Saya nulis, orang tua nggak tahu, keluarga nggak tahu. Memang saya nulis terus, tapi setelah saya dapat rezeki, naskah saya dilamar sama penerbit, baru saya bilang sama orang tua, Oke. Ibu, cita saya mau diterbitkan. Karya apa katanya? Novel katanya. Hah, kamu mau cerita? Iya. Jadi mereka tuh tanpa disangka, mungkin awalnya mereka ngira kok Poni itu agak lain. Karena gini ya, setiap saya nulis itu saya masih nangis. Kalau nggak nangis, Oke, ya. iya. Jadi mungkin mikirnya saya terbebani sama perkuliahan atau ada masalah lain katanya. Mungkin dari situ mereka paham bahwa apa yang saya lakukan setiap malam hari itu bermanfaat. Jadi mereka itu sangat mendukung apa yang saya lakukan saat ini. Oh, jadi disembunyiin ya kalau pas lagi proses. Coba kalau udah dapet hasilnya baru kasih tahu sama orang. Berarti kalau dari orang tua pada dasarnya setelah tahu kalau itu ngasih manfaat, dia ada prestasi yang Poni capai dari situ, berarti nggak ada tantangan, berarti aman ya. Karena kebanyakan kan orang tua kan kadang lihat hobi anak atau kesukaan yang kita lakukan, nah kan sukanya nggak menyetujui gitu kan. Ada cukup banyak teman-teman kita yang ada di situasi hari itu, dan Poni beruntung bisa meyakinkan orang tua kalau apa yang Poni lakukan itu ternyata bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang sibuk hari ini dengan hobinya, kalau masih mendapat tantangan dari orang tua, ya rajin-rajin aja, mudah-mudahan satu saat ada rezeki kayak Poni, ya kan. Kemudian kita pindah ke soal perkuliahan deh gitu. Kalau tadi kita bicara soal menulis, sekarang kita bicara soal kuliah. Kan backgroundnya Poni hari ini kan sebagai mahasiswi di program studi pendidikan agama Islam. Di awal tadi juga abang jelaskan bahwa kuliah di Prodi PAI berarti outputnya jadi guru, kan gitu. Dan jadi guru itu hal yang berbeda dengan apa yang Poni capai hari ini dalam bidang kepenulisan, ya kan? Nah, kita bicara soal ini dulu. Apakah aktivitas Poni menulis itu dalam platform seperti Wattpad dengan genre hari ini itu memberikan manfaat dengan dengan kuliah Poni? Misalnya gini, karena Poni ataupun Prodi PAI itu identik dengan guru, dan menulis itu identik dengan bagaimana mengolah perasaan, dan juga bagaimana kita caranya supaya perasaan bisa sampai ke orang lain, dan orang lain itu bisa nangkep perasaan kita atau terbawa perasaan yang kita sampaikan, itu Poni terapkan di kuliah misalnya. Poni kan hari ini udah semester 8 ya, berarti baru udah KKN juga, udah PFPL juga. Mungkin yang kira-kira manfaatnya seperti itu, ketika Poni gunakan teknik feel tadi, merasakan tadi, menyampaikan perasaan tadi di ngajar, atau gimana? Atau emang ini bang dunia yang berbeda aja gitu, nggak ada sangkut pautnya gitu, itu gimana? Menurut saya bermanfaat. Walaupun mungkin yang sampai saya ambil itu broken home, tapi dalam sebuah kepenulisan itu kita tidak hanya butuh satu ilmu saja, tapi butuh banyak ilmu. Dari situ saya bisa dapat berbagi ilmu kepada pembaca saya.
yang mana cita saya umumnya mengajarkan kesabaran, ketulusan, kasih sayang, kepercayaan, tidak boleh berburuk sangka, dan tidak boleh mengambil keputusan di saat marah, yang mana itu semua sudah ada terangkum dalam nilai Islam. Jadi ketika saya belajar di prodi pendidikan agama Islam, saya bisa menerapkan ilmu saya dengan cara menulis sebuah cerita, lalu saya kembangkan di situ. Jadi ketika pembaca melihat karya saya, jadi mereka tuh tidak merasa bosan untuk membacanya. Jadi mereka bisa mengambil suatu hikmahnya di sana. Oke. Terus dengan kuliah di prodi PAI, mengingat tahun ketika Poni mulai banting arah, itu kan 2019 ya. Berarti ketika Poni kuliah di sebelum kuliah. Apakah sempat ngerasa salah jurusan setelah kuliah di prodi PAI, terus tahu-tahu nulis nih gitu? Sempat ngerasa salah jurusan nggak? Atau enggak kok, ini tetap bisa dijalanin, atau gimana? Sebenarnya saya masuk ke prodi pendidikan agama Islam itu karena arahan dari orang tua, terutama dari almarhum bapak. Karena sebenarnya bapak sudah meninggal, dia mengamanahkan kepada ibu, suruh saya untuk masuk jurusan pendidikan agama Islam. Saya harus kuliah, harus jadi guru agama katanya. Ngerasa salah jurusan nggak setelah itu, dengan kemudian aktif nulis? Enggak sih, saya enggak merasa salah jurusan. Karena saya di prodi pendidikan agama Islam itu saya menikmati. Di samping saya belajar, saya bisa menerapkan dalam menulis. Oh, berarti enggak juga ngerasa salah jurusan ya? Enggak, menikmati ini. Oh, menikmati. Oh, dia gini, sebenarnya kayak beberapa teman-teman kita kan ada yang dia merasa salah jurusan ketika kuliah di prodi PAI. Apalagi mereka ketika kuliah, entah nemu komunitas, entah ikut organisasi atau kegiatan yang bikin mereka kayak seolah-olah menguatkan perasaan salah jurusan tadi kan, karena mereka ada yang dengan alasan dipaksa orang tua dan segala macamnya. Dan lagi sebenarnya mau nulis, mau apapun itu, mau kuliah dimanapun, mahasiswa kan harus punya nilai tambah sih sebenarnya kan. Nggak masalah kalau dia nggak relate dengan prodi PAI. Poni ngerasa relate nggak menulis itu dengan kuliah di prodi PAI? Ada. Iya. Karena sebagian orang mikirnya kan ini nggak nyambung gitu, tapi Poni ngerasa gitu. Semua ilmu tuh nyambung kalau dimasukkan ke dalam dunia kepenulisan. Ya, sebab kan kita pada akhirnya kan kembali ke masyarakat. Ya sebenarnya kan ketika kita udah selesai kuliah bakal balik lagi ke masyarakat. Jadi orang itu harus lentur nggak sih sebenarnya? Mau apapun keterampilannya dia dipelajari aja gitu kan, nggak ada masalah sebenarnya. Oke, ini pertanyaan yang udah mau masuk ke ujung, dan pertanyaannya adalah kalau nanti lulus kuliah, abang tidak akan tanya kapan, tapi akan abang tanya, kalau nanti udah lulus kuliah, pilih profesi guru atau tetap menulis? Karena kuliahnya di prodi PAI. Saya tidak bisa memilih salah satunya, karena kalau saya pilih salah satunya, saya termasuk orang egois. Oh, jadi gimana tuh? Kalau saya pilih dengan perguruan saya tidak bisa mengelola emosi. Oh, berarti kalau pilihan guru, Poni agak sulit ya kalau untuk memilih profesi guru gitu. Iya, bisa jadi nanti saya bisa iya, karena saya bisa jadi guru, tapi saya bisa menjadi seorang penulis. Di samping saya menjadi seorang guru, saya bisa menjadi seorang penulis. Ketika saya capek dengan kehidupan dunia, baik itu kehidupan keluarga, pendidikan, mau itu pekerjaan, saya bisa melupakannya dengan cara menulis. Jadi dengan cara menulis itu saya bisa mengelola emosi. Saya bisa marah sama seseorang, saya bisa memaki orang, saya bisa mengata-ngatai orang tanpa harus orang tahu. Oh, berarti kalau saya ditanya harus pilih yang mana, kayaknya ya kenapa nggak dijalanin aja gitu. Karena karena nulis sebenarnya ngebantu Poni kalau nanti jadi guru ya. Iya. Ya sebenarnya sih iya, kalau gue jadi guru itu
biasanya sih sama murid kita bermasalah kan, mau kita tampol anak orang kan, copot kepalanya. Waduh, horor juga. Dan terakhir pertanyaan untuk Poni, apa cita-cita yang ingin diwujudkan terkait menulis? Tadi kan Poni bilang pengen bikin membuat novelnya diterjemahkan ke bahasa asing atau gimana? Itu tadi yang pertama. Kemudian selain itu ada nggak kira-kira yang pengen Poni wujudkan dari menulis itu? Saya ingin novel saya menjadi novel terjemahan. Saya ingin novel saya tembus di Gramedia. Tembus Gramedia? Ya, karena kan saya menerbitkan buku di penerbit indie. Jarang sekali kalau penerbit indie itu yang tembus ke Gramedia. Jadi saya ingin, insya Allah ya, kalau saya dapat rezeki, saya banyak nanti salah satu karya saya dibaca sama orang lain, dipinang sama penerbit yang besar lagi. Saya ingin tembus ke Gramedia. Itu aja. Nggak ada hal lain? Lulus tahun ini? Tapi ya baru. Oh iya. Iya. Tapi yang lain nggak ada. Berarti pengen bikin berusaha untuk supaya novel Poni diterjemahkan ke bahasa asing. Dan yang kedua pengen tembus di Gramedia. Iya. Tembus di Gramedia. Oke. Dari diskusi dan obrolan kita hari ini, kayaknya bisa kita tangkap bahwa seorang Poni Yuspita itu bisa sampai di titik hari ini dengan prestasi dan karyanya di platform Wattpad itu bukan proses yang mudah, dan ada banyak tantangan yang mesti Poni hadapi. Kemudian juga ada banyak juga hal yang Poni lakukan supaya bisa sampai ke titik tujuan yang pengen Poni capai, dan mudah-mudahan di apa yang Poni harapkan tadi bisa tercapai semua, amin. Terima kasih Poni udah hadir hari ini di podcast Bengkel Belajar. Mudah-mudahan isinya bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.